itu dalam beberapa keadaan tuh sering menggunakan ayat yang sebenarnya ditujukan untuk orang-orang musyrik, itu ditujukan untuk orang muslim, di mana orang musyrik dan muslim itu berbeda. Contoh, misalkan selalu mengambil ayat ketika berbicara tentang misalkan tauhid yang terbagi tiga itu. Tauhid yang terbagi tiga, aqsamut tauhid ila salasati aqsam, tauhid al-uluhiyah war-rububiyah wal asma wa sifat. Di situ yang digaris bawahinya itu kata tauhid rububiyah. Mereka selalu berhujah dengan hujah Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan berbagai macam langit dan bumi, mereka akan mengatakan. Kata hum, kata mereka dalam ayat itu ditujukan adalah untuk orang-orang kafir Quraisy yang musyrik. Nah, sementara ucapan itu oleh Wahabiyah itu ditujukan kepada orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah melaksanakan sunnah-sunnah yang sama. Mereka berkiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah, Ka'batul Musyarrafah, dan mereka memiliki pemahaman tentang syariatnya sama. Sholatnya takbiratul ihram di awal dan dengan salam di akhir. Kemudian dia beribadah haji dan umrohnya juga sama. Tapi ayat yang tadi wala in sa'altahum diterapkan kepada orang muslim. Sehingga menganggap bahwa ayat itu sebenarnya bisa diterapkan kepada sesama muslim, nanti secara tidak langsung menganggap orang muslim itu dia sudah jatuh ke kesyirikan. Lalu pertanyaannya, apakah tauhid rububiyah itu sudah dipastikan merupakan istiqro para ulama? Bang, saya paham tentang itu karena terbuka hatinya Wahabi. Bang, jangan bertakiyah gitu kan, kita ini lagi diskusi. Siapa yang takiyah? Abang terlalu panjang. Coba. Udah saya jawab. Saya sudah nangkap. Abang menjelaskan nangkap dan terbuka yang berbahaya itu versi abang atau versi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kepada bukan yang Islam atau non muslim, dan sedangkan Wahabi itu anda mengatakan bahwasanya kafir itu juga kepada sesama yang menjalankan sholat. Yang dengarkan. Sudah? Bocil sudah? Belum tuntas, Ini belum tuntas. Ini kalau obat baru dimakan 1/4 ini sama Bocil. Iya. Bentar. Menurut abang, sebentar. Saya tambah dulu. Menurut abang, kata-kata syirik ini atau menyekutukan, sepemahaman abang apa coba? Antum menggurui orang yang sudah ngerti tentang definisi. Sebentar, saya tambahkan lagi. Tidak mau masuk dulu yang diucapkan oleh Bocil ya. Karena berhubung Bocil ya, saya anggap saja saya sebagai ladusing sajalah. Sebagai ladusing ya, ini Bocilnya ini sebagai mungkin temannya Sifa. Jangan ad hominem. Sebentar. Iya, apa? Karena jangan. Nanti saya juga banyak orang tua yang sudah lagi lucu-lucunya sudah kehilangan ingatan. Saya ini apa namanya? Ini Bocil dengar. Ini yang Hilman saya ambil alih moderator saja. Ini mau dilanjut. Sebentar ya, Bocil ya, sebentar ya. Jangan. Iya, terserah antum hominem. Tunggu ya. Home alone. Ini iya tunggu ya, jangan tantrum. Ini kita mau lanjutkan diskusi dengan Abu Chan atau mau pindah personel ini? Abu Chan ganti Bocil Syariat. Gimana Bang Abu Chan, mau dilanjut diskusinya atau? Kalau saya lebih senang dengan Abu Chan sebenarnya. Oh iya, silakan dilanjut. Diam Bocil ya. Ini Bocil bukan waktu Anda. Sebentar dia bertanya, saya jawab. Ya, kalau saya bebas. Oh ya, lanjut. Monggo silakan. Jadi begini. Dan lebih setuju dengan Abu. Diam ya. Enggak mau menalar. Dua ya. Abang, saya cuma nanya sama abang, gitu kan. Diam dulu. Bagaimana pengertian abang tentang musyrik? Abang nggak mungkin bisa jawab. Kalau bertamu di rumah orang pakai adab ya. Lah, saya nggak bertamu, saya diangkat, saya ditarik. Saya nggak mau bertamu, saya diundang. Anda sebagai pengundang harus menghormati saya. Nah, bebas. Kalau mau adu pemahaman bebas, mau sama siapa saja.
Jangan muter-muter ya. Ya lanjut aja. Oke. 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 Pertanyaan saya gampang, masih yang tadi. Nah, jangan kemana-mana dulu. Jangan kalau mau adu pemahaman, ayo. Anda mau buka surat Ar-Rum atau pemahaman tentang kata-kata musyrik atau menyekutukan. Insya Allah. Ya harus nanggapi orang begini tapi Enggak, memang banyak orang itu enggak mungkin pintar kalau enggak ada ulama. dibaca aja dulu, arumnya dibaca aja dulu. Nah, gitu aja. Baca ayatnya, Baca jangan aja. terjemah. Baca Ayatnya aja. ayatnya. Yuk, kita ngobrol surat Ar-Rum ayat. Hubungannya Ngobrol apa santai kan, dengan baca huruf cacing itu apa hubungannya dengan baca huruf cacing? Nah, udah ketahuan itu oten kayaknya huruf cacing itu udah keluarkan aja. Turunan Kok noten apa? Keluarkan aja. Itu udah ayat Al-Qur'an disebut huruf cacing, dia nggak bisa baca ayat. memang Jawab harus aja. diludahi Ustaz, memang harus diludahi. Itu si bocil nih, Masya Allah. Ada di pikiran kalau mau lanjut oke, sudah kita ikuti ini, oke, lanjut, tidak usah bahas pemahaman, tidak usah bahas yang tadi lah. Tapi apa namanya, masih dia ketika kita bilang ya sudah baca ayatnya, dia bilang Al-Quran itu huruf cacing. Ya kalau orangnya di depan saya ludahi mata dia itu, saya ludahi kepalanya. Menghina Al-Quran pantas untuk dihinakan. BS tuh kayaknya mau naik itu. ABS Typing membantu itu. ATI sore. ABS kan ABS naik, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya ABS naik ABS. Saya senang ini ABS. kalau ABS. Bisa Coba ABS ngobrol sama Jordan. siapa ABS nanti? Boleh. makanya saya bilang ABS ini ujung daripada Wahabi adalah ateis. Lihatlah ABS sedang membela ateis. Oke, direkam kawan-kawan. Direkam ABS sedang membela ateis. Mulai sekarang ABS adalah Ustaz Hilman. pembela ateis. Allah. Ustaz Hilman. Ya, Kalian setuju tidak kalau ABS dinaikkan Ustaz? woi setuju. Setuju. Saya ingin mengambil faidah. Dia Bos. kalau pagi-pagi sering banyak memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Saya ingin jadi muridnya, ingin dengar saya. Saya ajak diskusi sampai subuh. Sampai subuh. Oke kawan-kawan 104 memandang, lihatlah ABS membela ateis. Mantap. Ayo boleh naik ABS. Enggak akan diapa-apain kok. Tinggal pilih mau ngobrol sama siapa ABS. Enggak kok insya Allah. ABS ahlan wa sahlan wa Ini marhaban. sebenarnya bahas Lain bahas hati apa bahasa ya? ini. Bahas Wahabi apa atau gimana ini? Ini jadi bahasannya obrolan ringan aja Ustaz. Ustaz Abu Chan Silakan lanjut obrolan. diskusinya Bang Lanjut saja. Chan. Kalau diskusinya enak kita kalau masalah Wahabi ini saya masih belum tahu apa definisi Wahabi ini. Nah ini asik ini. Jadi kalau ngobrol sama Abu Chan nih, ini secara jujur Ustaz Abu Chan, Yai Abu San atau Akhil Habib Abu Chan ini jujur tahu tidak istilah Wahabi. Kalau antum tadi banyak membaca tentang pemahaman perbedaan pendapat antara fuqaha ya, termasuk pendapat dari 4 imam madhab atau 4 madhab. Istilah Wahabi itu sebenarnya bukan istilah asing. Kalau menurut saya ya, saya melihat audien itu udah banyak kok munadharah antara tokoh-tokoh ulama yang dari Azhar dengan ulama-ulama yang mengatasnamakan Wahabi atau Salafi, udah banyak. Saya bertanya secara jujur, Akhil Habib Abu Chan ini betul tidak paham tentang Wahabi? Takutnya begini, takutnya kayak ABS. ABS itu pernah saya ngobrol dialog sama ABS dan sejak saat itu saya diblokir karena saya berbicara tentang itu. Dengan Zulkarnain Al-Maduri juga sama. Kalau Zulkarnain Al-Maduri itu karena memiliki kepentingan yang sama sehingga dia kepentingannya apa? Menghantam Aswaja, dia bergabung dengan Salafi. Sekalipun diamnya di Muhammadiyah dan Muhammadiyah bukan Wahabi. Nah sekarang saya bertanya kepada Abu Chan secara dari hati ke hati lagi lah ngobrolnya. Jadi kalau sama Abu Chan ini saya hatinya turun lagi, sejuk lagi. Dan audien juga sejuk ini. Bisa ngambil faidah mungkin dari kebanyakannya dari Abu Chan. Kalau dari saya anggap saja lah ngobrol ringan ya. Tidak ada faidah-faidah yang besar lah mungkin ya. Karena apalagi di hadapan para kiai besar ini. Coba Ustadz Abu Chan atau Akhil Habib Abu Chan. Kalau boleh Maaf ya, kalau saya pun masih awam. Kalau menurut saya, kalau sepanjang yang saya tahu, kalau Wahabi ini tidak keluar dari pemahaman Imam Ahmad bin Hambal. Wahabi itu.
Jadi secara definisi yang ada dalam benaknya Akhil Habib Abu Chan ini, definisi Wahabi itu apa? Tadi kan ngambilnya kepada tidak menyelisihi pendapat Imam Ahmad ibn Hambal. Ibu Ahmad ibn Hambal itu bukan Wahabi dan belum lahir ketika Ahmad bin Hambal. Ya, belum lahir. Nah. Wahabi belum lahir. Pertanyaan saya, ada dari narasi Akhil Habib Abu Chan ini, Wahabi itu tidak keluar dari pemahaman Ahmad bin Hambal. Berarti dalam benak sudah ada definisi Wahabi itu siapa dan identitasnya siapa. Berarti membantah tadi Wahabi itu siapa. Karena udah ada tadi tidak membantah atau tidak keluar dari pendapat Ahmad bin Hambal. Berarti saya minta penjelasan lebih jelas lagi. Kalau begitu siapakah orang-orang yang dituduhkan, lah bahasa umumnya, dituduhkan oleh orang-orang yang menyebutkannya sebagai Wahabi? Itu kan sebenarnya musuh-musuh Islam yang Yakin itu akid. Itu akid. Antum dengan yakin itu bahwa orang yang menyebutkan atau memberi gelar Wahabi itu dipastikan orang musuh Islam. Saya garis bawah itu kata-kata itu. kalau yang membuat Wahabi itu kan dinisbatkan atas nama Abdullah bin Bukan Abdullah, Wahab. Muhammad. Muhammad, bukan Abdullah. Iya, Muhammad Abdul Wahab. lupa. Mm-mm. Terus Dinisbatkan dari seorang mufti kalau nggak salah pada zaman itu, ya kan. bukan mufti dia. Terus Terus dia pada masa itu kan lagi situasi di Mekah pada saat itu lagi banyaklah masalah kan, perbedaan-perbedaan pendapat, masuk pemahaman-pemahaman kan. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini kan mencoba menetralkan kembali, makanya dia membuat semua dari pemahamannya dari ini mau direkam Hambali. ya? Direham ya, Gus direkam ini, direkam. Ini mudah-mudahan ucapannya Abu Chan ini mewakili lah. Direkam. Tape. Lanjutkan. Jangan direkam. Direkam. Ini khawatirnya banyak yang mengambil faedah dari ini. Nanti saya akan sampaikan beberapa roadnya. Ya, itu sebenarnya itu yang saya ketahui, ya kan, dia tidak keluar sedikit pun dari pemahaman dari Ahmad bin Hambal. Tape. Sudah? Itu yang saya pelajari, ya kan. Tape. Sudah selesai? Ya. Tape, alhamdulillah. Jadi punya pemahaman bahwa tadi saya hanya mengaitkan dengan narasi yang disampaikan oleh antum ya, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul ketika keadaan dua tanah suci atau Arab Saudi atau Mekah Madinah itu dalam keadaan banyak perselisihan. Itu betul ucapan gitu? Ya, betul. Pertanyaannya, ucapan perselisihan di bidang apa? Lalu yang saya tanyakan, sejak kapan munculnya perpecahan antar kaum muslimin dalam perbedaan pendapat yang terjadi di Mekah Madinah? Yang dipahami. Ini biar kita mengarah nanti komunikasinya intens dan banyak faidah untuk yang mendengar. Kalau waktu kalau masalahnya ya jelas banyak, ya kan. Makanya Sejak kapan kira-kira yang diketahui? Kalau tidak diketahui nggak apa-apa, nanti saya akan jabarkan. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab mencoba menetralkan kembali, ya kan. Makanya sampai sekarang itu di Arab Saudi kan, di Mekah sama di Madinah itu masih pahamnya Wahabi di sana. Baik, udah selesai ya? Ya. Jadi pertanyaannya, itu ucapan yang selalu memang dipegang oleh orang-orang Wahabi Salafi, menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah sosok mujaddid, pembaharu yang ditakdirkan oleh Allah untuk memberikan
pemahaman netral atau ilmiah lah bahasanya. Ilmiah mengikuti para salaf misalkan setelah terjadi banyak kekeliruan dalam pemahaman. Pertanyaannya cukup banyak, para ulama silih berganti ratusan tahun. Dan orang-orang Wahabisme itu menganggap itu apa standar ganda cara berpikirnya. Mekah Madinah itu dijaga oleh Allah. Bukti dijaganya, dia akan dijaga oleh orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, apakah Mekah Madinah sudah ada atau belum? Kalau tidak ada, maka bisa jadi hujah yang tadi disebutkan Mekah Madinah itu dijaga, bisa jadi. Tapi kalau Mekah Madinahnya sudah ada, berarti ucapannya itu terbantahkan sendiri. Berarti sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, Mekah Madinah tidak terjaga karena terjadinya perselisihan. Kan begitu? Bisa dipahami? Ya, bisa. Yang kedua, di Mekah Madinah itu sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, dalam hal tentang fikih itu tidak pernah ada masalah. Mekah Madinah itu bahkan Al-Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya itu di situ itu cukup lama dia menjadi mufti. Misalkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dia berada di bawah kurunnya itu, di bawah kurunnya Muhammad bin Abdul Wahab dan tidak pernah bertemu, tapi menyaksikan bagaimana salah kaprahnya pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi terlalu melebar kalau ke situ. Jadi Wahabisme itu kalau dilihat dari berbagai sudut pandang itu banyak yang digaris bawahinya. Artinya banyak madaratnya untuk umat Islam. Itu bukan dari musuh Islam. Orang-orang menganggap bahwa orang yang kontra Wahabisme itu adalah orang-orang musuh Islam atau Syiah, atau Kuburiyun, atau orang yang juhala, orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama. Dan itu sebetulnya ucapan propaganda memaksakan orang lain untuk gila bersama. Padahal faktanya mazhab Imam Syafi'i itu sudah bercokol di sana cukup lama. Dan saksinya bagaimana pendapatnya Muhammad ibn Abdul Wahab itu keliru, bukan dari orang lain, ada dari kakak kandungnya sendiri yang bernama Sulaiman ibn Abdul Wahab. Dia sampai membuat bukunya mengkritisi kelakuannya. Karena kalau tadi anggapan Abang Chandra ini, Abu Chan ini, anggapan bahwa Wahabisme selaras tidak keluar dari pemahaman Hambali atau Madhab Ahmad bin Hambal, itu salah total 100%. Karena Sulaiman bin Abdul Wahab dengan ayahnya Abdul Wahab itu dari komunitas Ahmad ibn Hambal, dari Hambali. Dan Muhammad bin Abdul Wahab kecil itu dia tumbuh besarnya itu dari kalangan Hambali. Kenapa sampai muncul kakak kandung yang lahir dari rahim ibu yang sama? Dia mengkritisi adiknya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana kerasnya dia membuat buku Sawa'iq al-Ilahiyah. Itu kalau kita buka mata, apalagi kalau punya punya kemampuan membaca kitab itu, nggak usah di rumah itu punya perpustakaan, nggak perlu saya kira. Sekarang udah ada Google, cari saja tentang siapa saja yang mengkritisi Wahabiyah. Tapi kalau tema-tema fikih itu memang di Google ini untuk awam tidak rekomendasi Google itu. Kalaupun mau yang lebih jujur lah, lebih jujur mencari tentang pemahaman fikih hukum apapun yang berbahasa Arab, diakhiri dengan kata-katanya misalkan Darul Iftah Al-Misriyah atau Darul Iftah atau apalah. Tapi kalau masuknya ke Lajnah Daimah, masuknya kepada terjemahan-terjemahan fikih, itu akan muaranya itu ke situ terus. Wasohahul Albani, ke Albani lagi, ke Syekh Utsaimin lagi, ke Syekh bin Baz lagi, ke Syekh Fauzan lagi, lalu ke kita Lajnah Daimah lagi, kitabnya itu juga itu tidak sebanding, tidak ada pembandingnya. Jadi satu arah. Kalau satu arah membuat kita berpikirannya itu yang lain nanti jadi dianggap keliru. Jadi kembali lagi. Wahabisme itu atau Al-Wahabiyah itu kenapa dikritisi? Itu sampai ratusan buku itu dari berbagai kalangan, dari berbagai macam thariqah, dari berbagai macam ahli fikih mengkritisi. Bahkan ayahnya sendiri ketika Muhammad bin Abdul Wahab belum terkenal, belum memiliki jamaah yang banyak, ayahnya sudah mewanti-wanti bahwa yang bernama Muhammad itu, anaknya sendiri, dia dulunya tidak disiplin dalam belajar fikih madhab Ahmad bin Hambal. Dia selalu tidak hadir di kajian fikih. Itu banyak kesaksiannya. Yang kedua, saya sampaikan
ketika ada anggapan bahwa orang-orang Wahabi itu diberi gelar oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang Syiah termasuk, itu keliru. Itu keliru. Karena faktanya tidak demikian. Banyak orang-orang yang bukan Syiah. Karena memang Syiah juga termasuk yang tidak suka terhadap Wahabi. Tapi bukan berarti yang tidak suka Wahabi itu pasti Syiah. Tidak. Tidak juga, tidak begitu. Nah contoh nih, contoh. Dulu pernah ada yang memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kitabnya selalu dijadikan rujukan sekarang. Tentang Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Ismail As-Sun'ani. Ibnu Ismail As-Sun'ani ini, dia dalam qasidahnya, dalam buku Irsyadu Dawil Albab, dan buku-buku yang kayak gitu tuh nggak ada di orang-orang Wahabi itu. Wahabi itu buku-bukunya intern dia kebanyakan, tidak utuh. Kalaupun ada kitab-kitab kutubus tis'ah, kutubus sittah, kadang-kadang lihat muhakiknya. Kitab Arba'in yang kecil saja lihat muhakiknya. Nah kembali lagi, Ibnu Ismail As-Sun'ani itu di dalam kitab Irsyad Dawil Albab itu menyebutkan pernah memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Karena apa? Karena semangat perjuangannya. Karena ketidaktahuannya, kemudian ini pujiannya itu disampaikan, saya tidak pernah bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ucapan salam yang aku miliki aku ingin sampaikan kepadanya. Salam hangat dari saya sebagai hamba Allah yang ada di tempat yang sama. Lalu dari situ tidak lama datang gurunya Syekh Al-Marbad. Gurunya menyampaikan bagaimana pendapatmu ini tentang ini Muhammad bin Abdul Wahab begini-begini. Dia sambil mengambilkan rosail, bukti-bukti bahwa pendapat Muhammad bin Abdul Wahab itu terlalu keras terhadap sesama. Bahasa kasarnya mungkin kalau menurut Hasyiatus Sawi itu khawarij karakternya. Disampaikan bagaimana pendapatmu dengan ini. Lalu setelah dilihatkan buktinya, lalu dia mencabut pujian yang sebelumnya sudah dia lontarkan. Kalau saya bacakan ada ini. Bisa dicarilah nanti qasidahnya oleh orang-orang yang bisa baca kitab itu di kitab Irsyadu Dzawil Albab. Kitab Imam Sun'ani, Ibnu Ismail As-Sun'ani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menolak Wahabisme itu diantaranya adalah As-Sawi dari tafsir Jalalain itu. Itu fakta. Sehingga Wahabi itu kayaknya nggak tertarik membahas tafsir Jalalain dengan hasilnya karena ada di situ. Bahkan yang saya sempat dapatkan beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan ke belakang, itu ada yang dibuang kata-katanya. Jadi ditahrif, bahkan dihapus. Kitab aslinya begini, kitab ininya begini. Tema tentang itu. Tentang disebutkan bahwa Firqatul Wahabiyah itu. Nah, saya bukunya juga bertumpuk nantilah, enggak ini. Jadi begitu Abu Chan. Jadi saudaraku yang aku cintai, simpan dalam kepala, tidak ada orang yang mengkritisi Wahabi itu kecuali orang-orang yang mukhlis, punya kepedulian terhadap menjaga ilmu yang sudah disampaikan oleh para ulama yang muktabar. Itu saja sebenarnya. Kenapa dikatakan Wahabi? Karena mereka itu, contohnya, ketika terjadi perbedaan pendapat fikih, ini yang lain pada mendengar atau tidur nggak ya? Jadi saya malah bernarasi sendiri. Aman, lanjut Zat. Lanjut, Ani lagi ngerekam malah. Oh, alhamdulillah. Ini mohon maaf jika ada kekurangan ya dari kekurangan ucapan saya dan kekurangan referensi yang saya dapatkan mungkin. Jadi kembali lagi, Taib. Kenapa dikatakan Wahabisme? Kenapa dikatakan Wahabi? Karena begini. Ketika ada perbedaan, karena mereka tidak bermadhab ya, mereka tidak bermadhab, mereka tidak suka madhab. Kalaupun ada yang mengambil beberapa madhab itu sedang bagaimana cara untuk memasarkan pendapatnya diterima oleh audiens, oleh pembacanya. Sekali lagi Wahabi tidak bermadhab. Karena ada tokoh-tokoh Wahabi yang dulu pernah menyebutkan bahwa taklidul madahi bil arba'ah syirkun. Nah, itu. Mengikuti madhab yang 4 itu bagian dari kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Itu dalam kitab apalah lupa lagi lah, At-Tauhidul Khawarij kalau tidak salah, kalau saya buka nanti. Kembali lagi, kenapa dikatakan Wahabi? Itu karena ketika ada perbedaan, bukan dari imam yang 4 itu. Perbedaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dengan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Maka yang akan dikedepankan adalah pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu. Sehingga dikatakan tidak Taimiyun, karena Taimiyun berbeda temanya. Sekalipun faktanya orang-orang Taimiyun itu dulu pernah ada dan sekarang ada.
Itu biasanya di tema-tema pembahasan tentang akidah antara Asy'ariyah dengan orang-orang yang ya bukan Asy'ariyah. Itu ada Taimiyun. Kalau siapa? Ustadz Abdul Wahab Ahmad itu menyebutkan ada Taimiyun. Gitu. Tetapi kalau Wahabi itu kenapa dikatakan Wahabi? Karena dia tidak mengambil pendapat Ibnu Taimiyah ketika bertabrakan. Contoh, Ibnu Taimiyah itu masih mengkategorikan Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun pendapat Ibnu Taimiyah tidak sama dengan Asy'ariyah. Tapi sekarang Wahabi, antum bisa lihat Akhil Habib, Abu Chan, dari Wahabi yang paling soft sama yang paling hard, paling lembut sampai paling kasar, sepakat Asy'ariyah itu menyimpang. 95% lebih umat Islam dunia itu dinyatakan menyimpang. Dan mereka menganggap Asy'ariyah Maturidiyah itu kalau dianggap mayoritas hanya aku-akuan. Kalau saya tampakkan banyak sekali Asy'ariyah Maturidiyah itu. Bukan hanya dari pendapatnya Al-Imam Al-Murtado siapa Az-Zabidi yang menyebutkan ida utlika ahlus sunnati wal jamaah fahumul Asy'ariyah al-Maturidiyah. Bukan hanya itu, dan ulama banyak. Jadi kembali lagi, ketika ada perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mendepankan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu contohnya, Ibnu Taimiyah tidak mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tentang fikih sekarang, itu akidah. Tentang fikih, kalau tidak salah Ibnu Taimiyah itu dia tidak seketat orang-orang Wahabi dalam memahami tawassul dan tabarruk. Nanti ada bid'ah-bid'ah Ibnu Taimiyah yang tidak mereka terima sebenarnya. Kalau yang kemarin dari Ahsanul Hadis, kalau tidak salah ketika ada diskusi, Yai Zian juga hadir, itu menyebutkan, oh kami akan melihat dalil siapapun itu, kalau tidak sesuai dalil sekalipun Ibnu Taimiyah itu ditendang. Oh itu kalau diantara orang-orang yang pengikutnya Ibnu Taimiyah akan tersinggung. Itu siapa kamu? Lebih paham siapa antara kamu dengan Ibnu Taimiyah? Mungkin akan begitu berkatanya. Jadi kembali lagi, itulah Wahabisme. Dan Wahabi ini bukan hanya dikritisi oleh Aswaja yang ada di Indonesia, bukan. Di Asia Tenggara itu, di Malaysia sudah dikritisi. Di Timur Tengah banyak yang mengkritisi. Iya, panjang, terlalu panjang narasinya. Afwan. Ya, aku pun bingung entah di mana yang mau dijawab. Ini banyak kali apanya. Iya, tadi mana mau dijawab? Iya. Tapi sepakat enggak bahwa Wahabi itu gelar yang diberikan oleh musuh Islam? Sekarang sudah saya terangkan itu. Saya tanya kepada Abu Chan dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh. Kalau Wahabi ini sebenarnya tidak dari musuh Islam itu. Nah, Kalau udah menurut berarti saya. ada keputusan ya. Bukan hanya dari musuh Islam saja. Tidak, sebenarnya Ayo. kalau Wahabi yang dikatakan orang yang sesat itu memang ada, tapi bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu saya terangkan lagi bantahannya. Itu menurut saya. Nah, itu mah Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Dan itu Abdullah bin Rustum. Dan itu yang suka dibelak-belekan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Mereka tidak senang dengan sebutan Wahabi, mereka ngambil Rustum itu. Tapi anehnya, justru Ibn Baz menyatakan bahwa gelar Wahabi yang diberikan itu intisabnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Rustum atau Abdullah bin Rustum, bukan ke situ. Sehingga disebutkan, sehingga lakob ini merupakan lakobun syarifun. Ibn Baz yang menyebutkan. Berarti adanya Wahabi. Kenapa Wahabi di Indonesia kok pada malu-malu kucing disebut Wahabi tersinggung, tapi Ibn Baz tidak tersinggung? Itulah karena disimpang siurkan dia itu berita-berita itu. Makanya kalau ada ulama yang telah membaca semua kitab Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada sedikit pun keluar dari mazhab Hambali. Itu tadi. Jadi tadi poin yang pertama tadi, Indonesia mengatakan bahwa Mekah dan Madinah itu dilindungi oleh Allah. Nah, ya kan? Tadi kan? Nah, ini kalau memang
negara kota itu memang betul dilindungi. Tapi kalau soal pemahaman itu masuk, tidak bisa tidak masuk. Kenapa bisa aku bilang begitu? Karena di dalam hadis pun disebutkan setiap 100 tahun akan datang seorang mujaddid, pembaharu. Begitu apanya. Kalau yang dikatakan saudara Indonesia yang diberkati itu kotanya, bukan pemahamannya. Kalau pemahaman itu tidak bisa, itu akan orang kan keluar masuk. Siapa yang bisa mencegah orang keluar masuk di Mekah? Sedangkan Syiah saja bisa masuk di situ leluasa di Tanah Haram. Jadi kalau itu dikatakan saudara Al-Indonesia itu terbantahkan kalau begitu argumennya. Terbantahkan dari aspek apa tuh? Bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ucapan tadi saudara Abu Chan ini menyebutkan bahwa setiap 100 tahun ada mujaddid pembaharunya. Hadis itu hadis yang bicara, bukan saya ya. Saya tidak mengingkari. Pertanyaannya coba dicerna. Sebelum kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, siapa pembaharu pada saat itu yang sudah dibukukan? Itu tidak disebutkan siapa spesifiknya seorang pembaharu itu. Oh tidak, yang kenapa? Jelas di dalam hadis disebutkan. Iya, hadisnya ada. Tapi kenapa kesimpulannya sekarang itu pembaharunya itu bisa muncul kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Tapi yang saya bantahkan tadi, kata saudara, Mekah dan Madinah itu kan dilindungi Allah. Ya benar. Betul. Kalau masalah soal kotanya itu memang pasti dilindungi Allah. Betul. Tapi kalau soal pemahaman, ini yang jadi perdebatan kita ini. Saudara tadi bilang tidak akan bisa dimasuki. Kalau logikanya itu terbantahkan itu. Enggak. Kalau begitu, kalau itu dalilnya itu terbantahkan. Babe, saya tanya, narasi saya yang mana yang menyebut bisa dimasuki? Saya tidak menyebutkan. Tadi yang pertama, audien yang di bawah tadi bilang kan, narasi saya negara bahwa Madinah tidak bisa kota dimasuki Mekah dan Madinah itu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Itu narasinya tadi. Itu yang kutangkap tadi, yang pertama kan. Jadi kalau itu penafsirannya itu jelas tidak masuk akal. Memang dijaga kan, kota Madinah dan Mekah itu dijaga kan? Iya, tapi kalau pemahaman itu tidak ada kata-kata dijaga, beda. Maksudnya jangan, itu bisa salah tafsir di situ. Enggak, dengarkan. Ada tidak narasi saya tadi tentang berbicara pemahaman? Pemahaman itu ke sini pasti siapa yang rekam tadi? Dia. Ini boleh direkam. Jadi kembali lagi, begini maksudnya. Mekah Madinahnya terjaga oleh Allah. Ya. Tapi pemahaman itu tergantung siapa yang menguasai. Sekarang yang menguasai itu sekte Wahabi. Pertanyaannya tadi kalau disebutkan oleh antum ada dalam hadis, akan ada dalam setiap tahun itu, setiap 100 tahun itu dimunculkan seorang mujaddid. Jadi, ketika dimunculkan mujaddid, pertanyaan sederhananya, Mekah Madinah sudah ada, sholat sudah berjalan, madhab sudah berjalan, ahli ilmu sudah banyak. Pertanyaannya, sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Abdul Wahab ketika dalam keadaan balita, atau dia sudah masuk playgroup, dia sudah masuk Betul Atfal, lalu siapa mujaddid pada saat itu? Apakah mujaddid pada saat itu sejalan dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Justru kembali munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, disitulah munculnya berbagai macam reaksi, bukan hanya di Mekah Madinah. Mekah Madinah sampai sekarang itu dibungkam orang-orang yang mengkritisi itu, tapi nanti akan terbuka dengan sendirinya tuntutan itu. Tapi bagaimana dari alumni Al-Azhar, dari Mesir, kemudian dari tiap-tiap tempat, antum bisa nyari yang dia itu begini. Gimana? Siapa yang jadi penguasa pada masa itu tidak bisa berkutik. Terus? Jadi kalau
pas yang berkuasa itu orang yang eh, haus kekuasaan, itu kan pemahaman di situ akan otomatis akan berubah. Lalu yang haus kekuasaan siapa yang dimaksud? Tidak pernah dengar sejarah kota Arab pernah dikuasai oleh seorang Pernah oleh raja, Bani Fatimiyah, raja yang oleh Bani Fatimiyah pernah saya dengar. Kemudian oleh orang-orang yang Imam Masjidil Haram itu oleh orang-orang Syafi'i, ya faktanya begitu. ketika masalah yang dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, Ya, zaman Mu'tazilah. nah itu Sudah. Tapi itu Ratusan tahun tuh dikuasai. ratusan tahun. Siapa mujadidnya setiap 100 tahun? Anda bisa sebutkan. Setiap 100 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab siapa mujadidnya? Dan setelah Muhammad bin Abdul Wahab siapa juga mujadidnya sampai sekarang? Nah, Setiap 100 tahun bisa sebutkan. begini saudara, kita tidak bisa menyebutkan siapa mujadid karena di dalam kamu hadis, bisa menyebutkan. ketika Dasarnya apa? di dalam hadis disebutkan tidak ada, maka kita tidak berani mengatakan siapa mujadidnya. Kita bukan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah ada. Antum tadi sebut sebagai mujaddid. Berarti mujadid bilangnya. Antum bilangnya nah di sini itu dari mana? mujadid pembaharu, bukan yang bukan dikategorikan hadis yang apa itu. Oh, berarti Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan mujaddid. Kalau dari hadis itu kan. Bukan Dia ya? kan Dari bawah ya? dia kan seorang pengikut mazhab. Mazhab apa? Bukan dia enggak. Nah, Imam tidak Ahmad bin Hambal bertabaruk. Imam Ahmad bin Hambal bertabaruk. antum nggak dengar Baca dari Quran tadi di kuburan. kajian. Imam Ahmad bin Hambal bertabaruk dan baca Quran di kuburan. Muhammad bin Abdul Wahab gimana? Siapa baca kuburan? Baca Quran di kuburan ada riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal membolehkan atas saran daripada Ibn Qudamah. Coba dicek lagi itu. Kurasa tidak ada itu. Ada riwayatnya. Nggak ada itu. Hei, Bib, Ada riwayatnya yang bilang nggak ada. Ada. Bib, da'ni atakallamah. Taib. Taib. Jadi temanya biar nggak sama Habib nanti, sama Ana aja dulu ngobrol. Ini ngobrol ringan lah. Antara orang tanah dengan orang tanah. Kita samalah kelasnya lah. Kalau yang tadi bocil itu beda lah kelasnya. Kita anggap saja bahkan Ana lebih bawah dari antum lah. Jadi kalau lihat mujadid tadi, antum menyimpulkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab seorang mujadid secara tadi langsung antum sebutkan. Kalau sekarang antum bantah, oh berarti sifatnya. Saya balik bertanya, mujadid itu apa? Mujadid kan pembaharu. Pembaharu dalam soal agama. Mengembalikan dia ke asal, ya begitu ya kan? Nah, benar nggak? Jadi maksudnya mujadid itu bisa benar itu. Tapi klaim bahwa orang yang datang baru kemudian mengembalikan ke asal, siapa yang menjamin? Itu hanya iddia, hanya aku-akuan. Oh ini selaras dengan hadis, oh ini selaras dengan Al-Quran, ini selaras dengan salaf. Itu faktanya nol. Ketika yang saya ketahui macam Muhammad bin Abdul Wahab, ketika yang memimpin pada masa itu raja yang baik, terus dia tunjuk Abdullah bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab sebagai mufti pada masa itu, kalau nggak salah saya ya kan. Nah, yang dipercaya keagamaan di versi. Makanya disitulah diperbaikilah itu. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab dia tidak sedikit pun keluar karena ada yang mengatakan sudah membaca semua buku. Itu Abu Chan. Jadi statement dari antum menyebutkan tidak keluar itu harus dibuktikan. Itu tidak hanya doktrin yang diterima sebegitu aja. Itu faktanya sekali lagi Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak berseberangan dengan beberapa mazhab termasuk mazhab mazhab Ahmad bin Hambal. Itu banyak
banyak yang memberikan bantahan itu. Jadi kalau antum menyebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu merupakan orang yang tidak keluar dari pendapat Ahmad bin Hanbal, itu keliru. Banyak orang-orang yang bermadhab Ahmad bin Hanbal itu yang tidak sama dengan itu. Dan bahkan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dengan Salafi itu ada beberapa poin yang berbeda. Contoh kalau tidak salah, ini bisa dicari oleh para yai ini. Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak mencela orang yang membaca Yasin di malam Jumat. Saya pernah baca itu, tapi saya cari belum sempat ini. Bisa dicari itu. Tapi sekarang yang mengatasnamakan mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, mereka membid'ahkan itu dan mereka memberikan solusi membaca surat Al-Kahfi. Padahal dua-duanya dhaif. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah begini. Al-Quran itu yang dibaca apapun, Begini, apalagi akhi. yang ada Begini, akhi. Kalau orang yang mengikuti Abdullah bin Abdul Wahab tidak bisa dijadikan sumber asal. Karena mereka hanya pengikut. Kalau kita masukkan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bisa rame lah itu, bisa banyak lah argumen-argumen yang Saya kembali lagi ke statement antum narasi tadi. kita kan membahas Sebentar. orangnya langsung, jangan bahas ke bawah. Ya, Abu Chan begini. Ini sebenarnya membantah ucapan antum dari narasi antum. Tadi Muhammad bin Abdul Wahab tidak keluar dari pendapat Ahmad bin Hanbal. Ya. Tapi saya kembali menyebutkan faktanya Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak diambil oleh orang-orang yang mengakui diri mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau kita di Salafi menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak utuh bermadhab kepada Ahmad bin Hanbal, begitu. Dan sekalipun antum, ini mohon maaf, antum tidak mewakili Salafi sebenarnya. Antum itu termasuk orang yang mungkin cenderung ke pendapat Ahmad bin Hanbal. Jadi kalaupun Salafinya yang soft cover lah, yang bisa komunikasi asik ini sama antum, komunikasi. Semoga Allah memberikan berkah sama ana dan antum. Enak ngobrolnya kalau begini. Jadi kembali lagi, itu fakta di lapangan, itu menjadi fenomena, dan mereka itulah yang membuat kegaduhan. Sehingga dari kegaduhan itu muncullah berbagai macam bantahan secara ilmiah. Sekalipun yang membantah itu ya sama, beda-beda. Ada yang memang membantah karena tersinggung hingga muncul dengan emosi narasinya. Ada yang membantah dengan hujah ilmiah sehingga disampaikan hujah ilmiah, dan kadang-kadang terbangci emosinya. Kok sampai orang berpikir kepada sesama muslim itu menganggap musyrik? Ya kalau saya secara pribadi tersinggung saya. Kasihan orang yang sholat di mana-mana itu dianggap musyrik. Ngeri kan? Itulah kalau yang bicara sebenarnya orang yang tidak mengerti dan tidak paham sebenarnya itu yang kayak gitu. Jadi yang menganggap itu, yang datang ke kuburan dikiranya dia ibadah. Antum sependapat dengan itu enggak? Setiap yang ke kuburan itu yang ziarah makam para wali lah yang dia, atau orang-orang soleh, atau hatta ke makam Nabi Muhammad SAW, mereka membid'ahkan. Gimana pendapat? Kalau ziarah sih sah-sah saja, boleh lah kalau ziarah ya kan. Ya, tapi menganggap mereka yang ziarah itu suudonnya kita ini, atau suudonnya orang-orang Salafi ini menganggap mereka itu kuburiyun, mereka menyembah ahli kubur. Sepakat enggak? Apa kurang tanggap aku. Bagaimana pendapat antum tentang orang-orang Salafi yang menyamaratakan orang yang datang ke kuburan itu seperti orang-orang Hindu yang datang ke kuburannya, kalau saya sebut nama agamanya ya, menganggap bahwa mereka itu menyembah para penghuni kubur tanpa bertanya dulu atau tanpa mengetahui dulu, tasabut tentang ilmu dulu. Sebenarnya harus tabayun lah ya kan. Dijalani tidak tabayun oleh mereka. Kalau tidak ada tabayun ya jelas salah lah orang itu ya kan? Maka disinilah tempatnya. Tabayun itu diantaranya di Qomal ini. Orang yang berziarah kubur itu tidak ada yang menyembah. Tidak ada. Itu pembahasannya tentang at-tawassul bibil anwat, ada dalam syariat. Tidak ada yang membantah itu. Nah, orang-orang Salafi Wahabi yang di grassroots ini
yang suka mengikuti parabola channelnya itu yang satu warna itu, siapapun yang ke kuburan rame-rame maka dianggap sebagai para penyembah kubur. Bahasa Arabnya kuburiyun. Nah, itu yang menyakiti hati umat Islam. Sehingga muncullah berbagai macam reaksi. Tidak terkecuali reaksi berupa persekusi. Persekusi itu karena sudah membeludak emosinya. Orang dianggap salah, sholat dianggap salah, baca Quran dianggap salah. Muncul persekusi. Sehingga dari persekusi itu, sejuta miliar orang memandang, itu selalu kelompoknya sama, itu juga kelompok yang sama, dan bukan kelompok orang yang wasatiyah, orang yang lurus, orang yang insaf. Tidak, banyak kok orang yang berbeda pendapat itu. Mereka tidak tahlilan, ya udah nggak apa-apa, yang penting tidak menyalahkan yang tahlilan. Banyak yang begitu, tidak kena kok oleh persekusi, tidak kena. Tapi yang dipersekusi itu adalah yang suka ceramah-ceramah di YouTube, narasinya itu menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, membid'ahkan, bahkan memusyrikan amaliyah orang. Itu maksud saya. Jadi antum sok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gantian silakan Bang Gus ditaikin yang lain. Saya turun dulu aja di bawah, jadi nggak akan turun dari Komal. Tapi pembicara yang lain yang ya ngobrol ringan dengan Abu Chan ini silakanlah. Balik ke mana Kiai? Video lah. Abi tos lami teuing ya Rios. Begini saudara. Baik. Betul. Yang lain mohon maaf, yang lain yang mau menjawab dipersilakanlah. Jawab tapi tolong dijawab dengan kepala dingin dan dengan hujah, dengan by data, by fakta. Saya akan jawab ya kan, macam Imam Syafi'i lah ya kan, dengan Syafi'iyah. Ini beda pemahamannya. Syafi'iyah dengan Syafi'iyah, pengikut Syafi'i, beda pemahamannya. Dalam